Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Sidik, NIM K1A220040, Prodi Kepelatihan Olahraga kelas B. Satu, start berdiri. Jika start adalah start berdiri dilakukan ketika ada aba-aba bersedia telah diberikan, maka pelari maju dan meletakkan salah satu kakinya di depan. Pelari bisa memilih menggunakan kaki kanan atau kaki kiri. Jika merasa nyaman dengan kaki kanan, maka gunakanlah kaki kanan. Begitupun sebaliknya. Letakkan kaki tersebut dapat tepat di belakang garis dan lutut dibengkokkan sedikit. Sedangkan kaki lainnya letakkan di belakang dengan posisi lurus. 2. Condongkan badan dan letakkan berat badan ke depan. Posisikan tumpuan pada kaki yang diletakkan di depan. 3. Lemaskan kedua tangan dan siku, bengkoklah sedikit serta letakkan lengan di dekat badan Anda. 4. Aturlah pandangan agar selalu tetap mengarah ke depan. Selalu fokus dan rileks sehingga ketika mendengar aba-aba start untuk lari bisa langsung melakukan tolakan dan berlari. Start melayang. Untuk melakukan start melayang dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama yaitu cara tanpa melihat atau sering disebut non-visual. Kedua yaitu dengan cara melihat atau sering disebut visual. 2. Cara non-visual yaitu pelari tidak akan melihat tongkat yang diterimanya dari pelari lain. Cara ini biasanya digunakan pada lari estafet dengan panjang lintasan 4x100 meter. Sedangkan dengan cara visual, pelari akan melihat tongkat sambil berlari yang diberikan oleh pelari. Teknik visual ini biasanya digunakan pada lari estafet yang memiliki panjang lintasan 4x400 meter. Start melayang. Di sini berarti dilakukan sambil berlari disebut melayang. Ketika pelari sudah mendapatkan tongkat estafet, maka akan berlari sekencang mungkin untuk menyerahkan tongkat ke pelari selanjutnya atau menuju ke garis finish jika pelari tersebut merupakan pelari keempat. Start jongkok. Macam-macam start terakhir adalah start jongkok atau sering disebut sebagai crouching start. Jenis start ini digunakan pada cabang lari jarak pendek. Panjang lintasan yang sering digunakan adalah 100 meter, 200 meter, 300 meter, dan 400 meter. Macam-macam start jongkok. 1. Start pendek atau box start. Untuk melakukan start pendek atau box start, posisikan tangan sedikit lebih lebar dari bahu dan posisikan ibu jari membentuk urut. Letakkanlah salah satu kaki di depan. Gunakanlah kaki yang ternyaman. Boleh menggunakan kaki kanan atau kaki kiri. Peletakan kaki tersebut berjarak 75 cm dari garis start. Sedangkan kaki di belakang disejajarkan dengan tumit kaki yang ada di depan. Atur jarak sekitar 1 kepal tangan. 2. Start menengah atau medium start. Dalam meletakkan start menengah atau medium start kurang lebih hampir sama seperti start pendek atau box start, yaitu dengan meletakkan tangan lebih dari bahu. Kemudian letakkan salah satu kaki di depan dengan jarak 40 cm dari garis start. Sejajarkan lutut kaki bagian belakang dengan ujung kaki yang berada di depan. Atur jaraknya sekitar 1 kepal, itu antara lutut dengan ujung jari kaki bagian depan. 3. Start panjang atau long start. Untuk menggunakan start panjang caranya juga hampir sama dengan start pendek. Namun yang membedakan adalah peletakan kaki yang di depan berjarak 40 cm dari garis start. Atur lutut sejajar dengan tumit kaki yang ada di depan. Atur jaraknya seukuran 1 kepalan tangan dimulai dari tumit kaki yang ada di depan hingga pada ujung jari kaki yang berada di belakang. Start jongkok. Macam